Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman jemaah kuliah subuh, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan bimbingannya kepada kita semua. Pada kesempatan subuh ini, kajian tafsir di Majlis Tafsir Iliyin ini masih mengkaji surat Al-Baqarah ayat 13, halaman 3, surat Al-Baqarah ayat 13. Kita bahas tajwidnya dulu. Wa idza mantabi'i alif, mantabi'i alif itu wawunya itu disebut wawu ibtida. Ibtida itu permulaan, wawu yang berfungsi untuk menunjukkan permulaan perkataan atau permulaan pembicaraan. Madrasah ibtidaiyah, itu maksudnya madrasah pertama, madrasah dasar. Jadi wawunya itu wawu ibtida. Idza mantabi alif, ki mantabi iya. Nah, ini kila ini termasuk ini kata kerja pasif gitu, Pak. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya kata kerja majhul. Jadi ada kata kerja maklum yang diketahui, ada kata kerja majhul yang subjeknya itu tidak nampak tapi ada gitu. Kalau yang maklum itu kan qala yaqulu. Nah, kalau yang ini kila. Lahum idhar safawi, mimati ketemu hamzah itu diidharkan, dibaca jelas, tahan dua ketukan itu, Pak. Lahum a mantabi alif, minu mantabi wawu. Sama yang namanya mad itu panjang, tobi'i itu biasa. Disebut biasa itu dibaca panjangnya biasa, dua ketukan atau dua harokat, atau sering disebut satu alif. Kama mad jaiz munfasil. Jadi kalau nanti membahas mad itu ada mad tobi'i, ada mad far'i atau mad farqi. Nah, mad tobi'i itu ada 3, mad tobi'i alif, mad tobi'i wawu, mad tobi'i iya. Selain yang 3 itu masuk ke kelompok mad far'i. Banyak nanti mad far'i itu. Di antaranya adalah mad jaiz munfasil. Nah, itu panjangnya luar biasa itu, Pak. Jadi bukan hanya 2 ketukan, tapi lebih dari 2 ketukan selain mad tobi'i itu. Nah, ini mad jaiz munfasil dibaca panjang 4 sampai 6 ketukan. Tandanya biasanya ada alis di atas alif, itu
Jadi lebih panjang dari mad tabi'i membacanya itu. Kama mad tabi'i alif, mananna alif lam samsiah gunna atau idgham samsiah gunna. Jadi membacanya diidghamkan, dimasukkan ke huruf setelah lam. Nah, yang dalam kenyataan di sini huruf setelah lamnya itu nun. Maka idgham samsiah bertemu dengan gunnah, sehingga sering disebut idgham samsiah gunnah. Kan tidak selamanya setelah lam itu nun gitu. Kalau yang di sini nun. Sehingga semakin ini di samping dimasukkan ke huruf nun itu ini didengungkan. Nun itu kan apa, gunnah itu mendengung. Jadi amananna, na mad tabi'i alif, ko mad tabi'i alif, lu majais munfasil. Mad tabi'i wawu bertemu dengan hamzah secara terpisah. Itu walaupun hurufnya berdiri itu Pak, itu bukan alif tapi hamzah. Jadi yang pertama tuh huruf setelah wawu itu alif, yang disukun itu alif, yang keduanya itu hamzah. Kita sering katakan kalau alif, huruf alif itu hanya menerima harokat sukun, harokat mati. Kalau hamzah itu menerima semua harokat. Nah, makanya yang kedua itu hamzah karena di fathah itu. Kalau yang pertama alif karena sukun. Anu hamzah gelato. Jadi hamzah yang mati di tengah-tengah kata. Jadi membacanya enggak dibaca panjang, enggak enggak begitu. Tapi dihentakkan. Minu kama majais munfasil. Mad tabi'i alif, manas idgham samsiah atau alif lam samsiah. Nah di sini setelah huruf lam bukan huruf nun, beda dengan yang tadi, yang amananna itu nun. Kalau di sini setelah huruf lam itu sin. Jadi tidak mesti dibaca mendengung, diidgham saja, diidghamkan saja ke huruf sin. Jadi membacanya itu amanas sufaha, mad wajib muttasil. Mad tabi'i alif bertemu hamzah dalam satu kata. Kalau yang tadi mad jaiz munfasil, kalau yang ini mad wajib muttasil. Nah di situ di atasnya itu ada huruf qaf sama lam. Itu disebut waqaf kili ya. Waqaf kili. Waqaf kili itu boleh berhenti, boleh bersambung, tapi bagusnya berhenti ya. Jadi bagusnya membacanya itu di situ berhenti, amanas sufaha. Tapi kalau mau disambung tidak dilarang juga. Inna wajaiz munfasil. Inna gunnah, nun bertasdid gunnah. Gunnah itu mendengung. Hum idgham mimi atau idhar mutamatsilain. Maaf, idhar sapawi ya. Mim mati ketemu dengan ha.
mim mati ketemu dengan ha itu idhar safawi. Jadi dibaca jelas di bibir, idhar itu jelas, safawi itu bibir, tahan 2 ketukan itu Pak. Nahum humus idgham samsia. Asalnya itu mimnya sukun itu Pak, asalnya itu hum, innahum hum, asalnya begitu, mimnya sukun. Cuman kan karena ada huruf sukun bertemu secara berurutan, jadi mimnya sukun, alif lamnya pun sukun. Nah itu kan susah membacanya kalau dua-duanya sukun. Maka yang satu yaitu mim diaktifkan gitu, dihidupkan dengan doma. Jadi humus, sufaha'u mad wajib muttasil. Wala mad badal. Mad badal itu mirip dengan mad tabi'i alif. Karena sebetulnya kan di situ awalnya ada alif, cuman diganti dengan harokat berdiri. Nah, tapi membacanya sama dengan mad tabi'i alif, panjang 2 ketukan. Walakilla idgham bila guna. Jadi membacanya jangan digunakan Pak, diidghamkan, dimasukkan ke lam tanpa mendengung. Jadi jangan begini walakilla, nggak usah begitu. Kalau begitu kan mendengung. Walakilla, nah gitu. Jadi jangan ditahan 2 ketukan. La mad tabi'i alif ya'lamun mad arid disukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Ayat ke-13 ini masih membahas tentang kemunafikan ya. Tentang ciri-ciri orang munafik. Jadi jika dalam ayat sebelumnya Allah mengabarkan kepada kita bahwa jika dikatakan kepada orang munafik, kalian jangan berbuat kerusakan di muka bumi, maka orang-orang munafik itu akan menjawab, kami ini tidak berbuat kerusakan, kami ini justru orang-orang yang membangun gitu. Kami ini adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Tetapi kata Allah, ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak sadar, tetapi mereka tidak menyadarinya. Nah itu kan kalau dikaitkan dengan ini Pak, seringkali ada orang yang membagi manusia itu begini. Ada manusia itu yang yadri annahu yadri. Ada orang yang sadar bahwa dirinya itu tahu. Ada orang yang sadar bahwa dirinya itu berilmu. Nah ini tingkatan manusia yang paling ideal itu Pak. Dia berilmu, kemudian dirinya pun menyadari bahwa dirinya itu berilmu. Sehingga dengan begitu dia ketika bicara, ketika berbuat, itu akan senantiasa diperhitungkannya atau dipertimbangkannya maslahat madaratnya itu. Karena apa yang dia katakan dan apa yang dia perbuat itu akan dinilai dan diikuti banyak orang gitu. Nah itu yang pertama, yadri annahu yadri. Dia sadar bahwa dirinya itu tahu gitu. Dia sadar bahwa dirinya itu berilmu. Ada juga yang kedua, nanti manusia itu yang
yadri annahu la yadri. Nah itu. Dia sadar bahwa dirinya itu tidak tahu, tidak berilmu gitu. Dia menyadari bahwa dirinya itu bukanlah orang yang berilmu. Nah ini bagus juga ini Pak. Sehingga bagi orang yang menyadari bahwa dirinya itu tidak berilmu, kalau dalam istilah Sunda itu biasanya orang seperti ini bodoh alewoh gitu Pak. Bodoh alewoh itu dia karena menyadari dirinya itu tidak berilmu, maka dia itu rajin bertanya, rajin menuntut ilmu, rajin mencari ilmu. Yang ketiga, ada manusia itu yang la yadri annahu yadri. Nah itu la yadri annahu yadri. Ada orang itu yang tidak menyadari kalau dirinya itu berilmu. Ada orang yang tidak menyadari kalau dirinya itu memiliki ilmu. Nah biasanya orang yang seperti ini ceroboh gitu ya. Sekalipun dia memiliki ilmu, tetapi perkataan dan perbuatannya itu enggak dijaga. Dia tidak menyadari kalau perkataan dan perbuatannya itu dilihat dan diikuti banyak orang. Makanya ketika karena kecerobohannya atau karena ketidaksadarnya bahwa dirinya itu berilmu, seringkali ceroboh gitu. Padahal kan dikatakan dalam hadis itu zalatul alimi sab'u marrat. Kemadaratan yang akan ditimbulkan oleh orang yang berilmu itu 7 turunan gitu. Jadi keburukan yang lahir muncul dari orang yang berilmu itu dampak buruknya itu bisa 7 turunan. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu kan suaranya dilihat dan didengar orang. Kalau orang biasa bicara salah, orang lain tidak akan ada yang mengikuti. Kalau orang awam itu salah, orang lain tidak akan meniru. Kenapa? Karena orang lain pun sudah tahu dia itu bukan orang berilmu gitu. Tapi kalau orang yang berilmu salah, kemudian orang itu tidak menyadari bahwa dirinya itu berilmu, wah ini madaratnya besar Pak. Karena kesalahannya itu bukan hanya akan mencelakakan dirinya, tapi akan mencelakakan banyak orang. Kesalahan seorang ulama akan diikuti banyak umat itu. Kesalahan seorang penguasa akan berdampak terhadap banyak masyarakat. Nah itu Pak. Kemudian yang keempat, nanti ada manusia itu yang la yadri annahu la yadri. Dia tidak sadar kalau dirinya itu tidak berilmu. Dia tidak sadar kalau dirinya itu bodoh. Nah, tipe manusia yang keempat ini biasanya sok tahu gitu kan. Disebut sok tahu itu karena dia tidak tahu, tapi merasa dirinya itu tahu. Nah, ini lebih parah lagi. Nah, orang munafik itu tuh. Mereka orang-orang yang tidak menyadari bahwa dirinya itu berbuat kerusakan. Padahal dirinya itu berbuat kerusakan. Yang bagus itu kan Pak, yang bagus itu orang yang berbuat kebaikan, orang yang baik berbuat kebaikan, atau orang yang baik tidak berbuat kerusakan. Yang bagus itu. Nah, orang munafik itu adalah orang yang buruk kemudian berbuat kerusakan, lalu dia tidak menyadari kalau dirinya itu berbuat kerusakan.
Nah, kemarin kita sampaikan bahwa untuk mengukur nih Pak, kan seringkali begini ya, setiap orang itu akan mengaku, entah itu rakyat, entah itu ulama, entah itu penguasa, entah itu pengusaha, mereka akan mengatakan bahwa dirinya itu melakukan perbaikan. Jarang Pak ada orang yang mengatakan bahwa dirinya melakukan kerusakan, pasti mengaku melakukan perbaikan. Tapi untuk mengukur sejauh mana apa yang dilakukannya itu dikatakan melakukan perbaikan atau kerusakan, itu standarnya dua Pak, parameternya dua. Satu, ini kan tugas manusia, kemarin kita katakan tugas orang khalifah, seorang manusia itu himayatuddin biddin. Nah, itu kan himayatuddin biddin, menjaga agama dengan agama. Kan ada orang yang menjaga agama dengan hawa nafsu gitu. Dalam arti begini, ada orang yang menjalankan agama tetapi menjalankan agamanya itu bukan berdasarkan agama, tapi berdasarkan perasaan, berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan kebanyakan orang. Yang kedua, harus menjaga dunia, ya, himayatud dunya biddin. Menjaga dunia pun harus dengan agama juga. Ekonomi harus dijaga dengan agama, biar tidak terjerat kepada praktek ribawi. Pendidikan harus dijaga dengan agama, biar tidak jatuh kepada pendidikan liberal gitu Pak. Ekonomi biar tidak jatuh kepada ekonomi sekuler kan gitu. Agama pun harus dijaga juga dengan agama, biar tidak jatuh kepada kesesatan gitu. Nah, untuk mengukur apa yang kita lakukan itu baik atau tidak, itu parameternya itu tadi Pak, agama itu, agama. Untuk mengukur bahwa apa yang kita lakukan itu melakukan perbaikan atau kerusakan, itu ditimbangnya dengan agama. Baru nanti ditimbang dengan timbangan dunia gitu Pak. Ditimbang dengan timbangan dunia. Jadi begini nih, umpamanya kita bingung nih, apa yang saya lakukan ini melakukan perbaikan atau tidak. Maka langkah awal itu kita harus melihat gitu ya, yang saya lakukan ini sesuai agama atau tidak gitu, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran dan tuntunan Rasulullah dalam hadis atau tidak. Mau dalam urusan dunia, terlebih-lebih dalam urusan agama gitu. Kemudian yang kedua, baru pertimbangannya itu berdasarkan parameter manusia. Ia menurut manusia baik atau tidak gitu. Jangan dibalik, jangan menurut parameter manusia dulu baru parameter agama, jangan begitu. Agama dulu, baru untuk melengkapi itu dengan standar manusia. Nah, orang-orang munafik itu dalam menilai apa yang diucapkan dan diperbuat, apakah itu termasuk melakukan perbaikan atau kerusakan, itu ukurannya adalah ukuran duniawi gitu. Ukurannya ukuran dunia, bukan ukuran din, bukan ukuran agama. Sehingga ketika dirinya itu melakukan kerusakan, dia tidak sadar. Dia merasa bahwa dirinya itu melakukan perbaikan. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Nah, di ayat yang ke-13 nih, ini ciri lain orang munafik. Dan ketika kita membahas tentang kemunafikan atau ciri-ciri orang munafik, yang terpenting, yang paling penting
itu adalah untuk membentengi diri kita dari kemunafikan itu. Jadi yang terpenting itu bukan untuk menilai atau menghantam orang, tapi untuk membentengi diri kita. Kalaupun kita mengetahui dalam diri orang lain itu ada kemunafikan, itu sebagai upaya untuk hati-hati saja kita. Nah, di ayat yang ke-13 nih Allah mengatakan wa dan idza, apabila atau ketika. Idza itu darab itu Pak, dalam ilmu bahasa itu darab itu bisa menunjukkan waktu, zaman, bisa menunjukkan tempat, makan itu. Nah, ini lebih dominan menunjukkan waktu. Dan ketika gitu kan, ketika itu kan waktu itu Pak. Dan ketika kila dikatakan lahum kepada mereka, siapa mereka di sini? Orang-orang munafik. Nah, tadi kita katakan bahwa kila itu merupakan kata kerja pasif gitu. Kata kerja yang subjeknya tidak nampak padahal sebetulnya ada gitu. Dan ini kalau menggunakan kata kerja pasif itu sifatnya umum itu Pak. Artinya siapa saja nanti yang mengatakan gitu. Jadi dan apabila dikatakan kepada mereka, nah di situ kan tidak dimunculkan siapa yang mengatakan. Itu menunjukkan bahwa nanti siapapun orang beriman yang mengatakan kepada orang munafik, mau itu orang yang beriman yang hidup di zaman Rasulullah ataupun orang yang beriman yang hidup di zaman sekarang gitu. Kalau mengatakan kepada mereka orang munafik, atau kalau dalam bahasa dakwahnya itu mendakwahkanlah atau mengajaklah kepada orang-orang munafik itu, atau mengingatkan kepada orang-orang munafik itu apa? Aminu. Nah, ini fi'il amr lah ini Pak. Biasanya kan amanu ya, mimnya di fathah, amanu beriman. Kalau ini aminu, berimanlah gitu Pak. Kalau pakai lah itu kan perintah ya. Aminu, berimanlah kalian. Beriman kepada apa? Kembali kepada ayat sebelumnya Pak. Kan dalam ayat sebelumnya ciri-ciri mukmin muttaqin itu satu, beriman kepada yang gaib itu ayat 3. Yang kedua, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Quran, dan juga beriman kepada yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, dan yang keempat beriman kepada hari akhir. Nah, kalau dikatakan kepada orang munafik, berimanlah kalian kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran, kepada yang gaib, kepada hari akhir. Tentu itu kan nanti dalam menyampaikannya itu menggunakan metode gitu Pak ya, menggunakan strategi. Kama sebagaimana, jadi berimanlah kalian kama sebagaimana amana telah beriman annasu, manusia atau orang lain. Jadi begini, ini kan Al-Baqarah ini termasuk surat Madaniyah Pak, surat yang Allah turunkan di kota Madinah atau ba'dal hijrah, setelah hijrah. Nah, di Madinah itu kan cukup banyak saat itu orang yang sudah beriman kepada Allah, cukup banyak yang sudah masuk Islam. Bahkan sebelum Rasulullah datang ke kota Madinah pun sudah cukup banyak orang Madinah
yang masuk Islam. Kan sebelumnya Rasulullah sudah mengutus dulu seorang delegasi, yaitu Mus'ab bin Umair itu Pak. Jadi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, ke Yasrib, itu didahului dulu oleh Mus'ab bin Umair, diutus oleh Rasulullah. Dan kalau kita baca dalam sirah itu sudah ada sekitar 1000-an orang yang masuk Islam waktu itu. Makanya ketika Rasulullah tiba di Madinah itu kan disambut dengan sukacita itu, dengan tola al badru alaina itu menunjukkan sudah ada manusia-manusia yang beriman. Atau apa ya, perjalanan Islam, perkembangan Islam di Madinah itu jauh lebih pesat bila dibanding dengan di Mekah. Nah makanya di Madinah itu cukup banyak orang yang beriman. Nah ketika dikatakan kepada orang-orang munafik, berimanlah kalian, tentu enggak pakai wahai orang-orang munafik, enggak begitu. Kan orang munafik itu tadi dia enggak menyadari kalau dirinya itu munafik gitu. Jadi kalau dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian seperti berimannya yang lain gitu. Atau berimanlah kalian seperti berimannya manusia-manusia yang lain. Pada saat itu kan di Madinah ada orang muhajirin Pak ya, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini masjid ini disebut Masjid Al-Muhajirin Pak. Salah satu ininya nih, historisnya itu kan komplek itu orang-orang yang pendatang, orang-orang yang hijrah gitu Pak, hijrah dari berbagai daerah ke GBI gitu. Nah, dulu kan masjid pertama di GBI itu muhajirin gitu. Di Madinah itu ada orang-orang Ansor, orang-orang yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang hijrah. Mereka itu sebagian dari suku Aus, sebagian dari suku Khazraj gitu. Itu yang sudah beriman itu di situ Pak. Muhajirin, Ansor. Ada juga yang beriman itu yang semula atau yang awalnya itu orang-orang ahlul kitab, Yahudi, Nasrani ada Pak, yang sudah masuk Islam seperti Abdullah bin Salam itu asalnya ahlul kitab. Kemudian Wahab bin Munabi itu asalnya ahlul kitab, kemudian masuk Islam. Nah berimanlah kalian seperti berimannya mereka gitu. Kalau mereka menjawab, orang-orang munafik itu menjawab, apakah itu hamzahnya itu hamzah istifham Pak, hamzah yang berfungsi untuk menunjukkan sebuah pertanyaan gitu. Jadi apakah nu'minu, kami harus beriman, kama sebagaimana amana telah beriman as-sufaha'u, orang-orang yang bodoh gitu, orang-orang yang dungu gitu. Nah ini kan jawaban orang munafik itu menunjukkan kesombongan gitu ya, menunjukkan keangkuhan itu, menunjukkan bahwa dirinya itu hebat lah, menunjukkan bahwa dirinya itu seorang intelektual, seorang cendekiawan, lalu mengatakan orang-orang yang beriman kepada Allah, mengikuti seruan dakwah Rasulullah itu sebagai orang-orang as-sufaha, orang-orang yang safih gitu. Nah kalau kita lihat ditelusuri pada dalam Al-Quran, terkadang Allah menyebut kata bodoh itu Pak, itu dengan kata jahil gitu. Jahil itu artinya bodoh.
Terkadang Allah menyebut kata bodoh itu dengan kata sufaha, bentuk jamak dari kata safih. Nah, dalam Al-Quran cukup banyak nih Allah menyebut kata jahal itu hampir sekitar 24 kali itu Pak. Allah menyebutkan kata bodoh dengan kata jahil. Dan Allah menyebutkan kata bodoh dengan kata sufaha itu sekitar 10 atau 11 kali dalam Al-Quran itu. Secara umum jahil dengan sufaha itu sama, artinya bodoh itu. Artinya bodoh. Tetapi nanti secara khusus antara jahil dengan sufaha itu memiliki penekanan makna yang berbeda. Di mana perbedaannya? Kalau jahil itu oleh para ulama didefinisikan sebagai fakidul ilmi gitu. Orang jahil itu orang yang fakidul ilmi, itu orang yang belum mendapatkan ilmu gitu. Artinya ilmunya itu belum sampai kepada dirinya gitu. Itu orang jahil. Tapi kalau orang sufaha itu adalah orang yang doiful akli itu, orang yang lemah akal gitu. Orang yang lemah akal artinya bahwa ilmu itu sudah disampaikan kepada dirinya, tetapi dirinya itu karena akalnya lemah atau karena kecerobohannya ilmu itu tidak sampai. Makanya dalam penilaian masyarakat Arab, orang sufaha itu lebih parah bila dibanding dengan orang jahil. Sehingga dalam pandangan orang masyarakat Arab yang namanya safih atau sufaha itu sesuatu yang aib. Sesuatu yang aib. Tapi kalau jahil itu dipandang sesuatu yang wajar gitu. Jadi lamun ayeuna orang itu tidak tahu karena ilmu belum sampai itu wajar. Tapi kalau orang itu tidak tahu atau tidak mau tahu padahal ilmu itu sudah disampaikan, nah itu tidak wajar. Makanya sufaha itu sering dimaknai dungu itu Pak. Dungu itu lebih parah daripada bodoh itu. Nah, orang-orang munafik itu mengatakan kepada orang-orang beriman dengan penuh keangkuhan, dengan penuh kesombongan. Bukan lagi dengan jahil tapi dengan sufaha. Apakah kami itu harus beriman gitu? Seperti berimannya orang-orang dungu gitu. Nah, itu Pak. Apakah kami harus beriman seperti berimannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Nah, itu mereka disebut dungu itu oleh orang-orang munafik itu. Nggak jauh beda lah Pak dengan hari ini kan begitu. Ketika ada orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang baik, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada rukun iman yang lainnya, itu oleh orang-orang munafik itu sering disebut orang dungu gitu. Boleh jadi bapak-bapak oleh orang munafik di luar sana disebut orang dungu Pak. Orang dungu itu bukan boleh jadi lagi. Dulu aja di zaman Rasulullah begitu. Ketika Rasulnya masih ada, orang-orang yang mengikuti seruan Rasulullah itu disebut orang yang dungu gitu. Orang yang tidak intelek gitu. Lamun cek bahasa ieu mah mau saja dibodohin gitu Pak. Kalau dungu itu kan seringkali dinisbatkan ke kerbau gitu Pak. Kerbau itu binatang yang dungu gitu. Awakna gede tapi teu mikir panjang gitu. Titah kaditu ku jelema daek, titah ka dieu daek. Nah, orang-orang beriman itu diibaratkan kerbau itu oleh orang-orang munafik itu.
Apalagi nih kalau kita lihat umpamanya pada dalam surat Al-Ahqaf, Pak. So, bisa dilihat dalam surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf itu surat Kasabaraha katanya. Halaman 503 tuh. Ayat 11. Halaman 503 surat Al-Ahqaf ayat 11 tuh. Udah ketemu, Pak? Surat Al-Ahqaf ayat 11 halaman 503. Nah, di situ Allah berfirman, mengabadikan perkataan mereka itu. Wa qala alladzina kafaru lil ladzina amanu. Berkatalah orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman. Kemarin kita sampaikan, Pak, kemunafikan itu ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Kalau orang sudah munafik i'tiqadi, itu sudah kafir itu. Nah, orang-orang yang munafik i'tiqadi atau yang sudah kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman. Apa isi perkataannya itu? Laukana khairan. Laukana khairan. Seandainya apa yang disampaikan oleh Muhammad itu baik, seandainya Al-Quran atau Islam yang didakwahkan oleh Muhammad itu baik, ma sabaquna ilaihi, maka tidaklah mereka itu akan mendahului kami itu. Maka tidaklah orang-orang bodoh itu akan mendahului kami untuk mengimaninya gitu. Pasti kami dulu yang akan terlebih dahulu mengimaninya gitu. Jadi kalau saya sederhanakan begini, orang munafik mengatakan jika Muhammad itu benar, jika Al-Quran itu benar, jika Islam itu benar, maka kami yang akan lebih dulu mengimaninya, karena kami orang intelek gitu, bukan mereka dulu orang-orang yang dungu gitu. Tetapi karena Muhammad itu tidak benar, Al-Quran itu tidak benar, Islam itu tidak benar, maka kami tidak mengimaninya. Dan kalau mereka mengimaninya wajar saja karena mereka orang-orang dungu gitu, Pak. Itu perkataan orang munafik begitu. Wa idlam yahtadu bihi. Oleh karena itu mereka tidak mendapatkan hidayah dengan Al-Quran itu. Fasayaquluna hadza ifkun qadim. Dan mereka akan mengatakan ini adalah sebuah kebohongan yang lama gitu. Ieu mah dongeng baheula lah, lagu lama gitu. Al-Quran itu hanya cerita orang-orang dulu saja. Itu kan perkataan orang-orang munafik seperti itu. Atau bisa kita lihat umpamanya dalam surat Hud itu. Dalam surat Hud ayat 23 itu. Halaman 224. Ayat 27, Pak. Halaman 224 ayat 27 surat Hud. Nah, halaman 224 surat Hud ayat 27. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Berkatalah para pembesar orang-orang kafir dari kaumnya itu. Jadi para pejabat itu, para petinggi orang-orang kafir itu berkata, "Mana roka illa basarom misluna," itu. Kami tidak melihat kamu itu melainkan manusia biasa seperti kami gitu.
Jadi orang-orang kafir itu, ini kan bicara tentang di zaman Nabi Nuh, Pak. Dan di ayat lain banyak itu yang berbicara nabi-nabi yang lain, termasuk yang berbicara tentang perkataan orang kafir, orang munafik terhadap Nabi Muhammad. Kamu itu nggak ada istimewa-istimewanya gitu. Kok mengaku-ngaku jadi nabi gitu. Kamu itu manusia biasa seperti kami gitu, Pak. Illa basarom misluna. Mestinya yang namanya nabi itu kan dikawal ku malaikat gitu kan. Mestinya yang namanya nabi itu ini tidak berprofesi seperti kami, makannya bukan makanan seperti kami gitu kan. Mestinya yang namanya nabi itu tidak berdagang seperti kami gitu. Jadi apa hebatnya kamu itu? Kamu itu hanyalah manusia seperti kami dalam pandangan kami, kata orang munafik itu. Wa ma naraka taba'aka illal ladzina hum aradiluna. Dan kami tidak melihat bahwa para pengikutmu itu kecuali hanyalah orang-orang yang hina di antara kami itu. Jadi kami tidak melihat di antara pengikut kamu itu orang intelek nggak ada, orang kaya nggak ada, penguasa nggak ada. Yang mengikuti seruanmu itu hanyalah orang-orang aradiluna, orang yang hina di kalangan kami gitu. Kelas iyalah, kelas bawah lah untuk bahasa ini. Dan kalau kita lihat, Pak ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awal-awal berdakwah, itu kan di Madinah ini khususnya, Pak, ada yang disebut dengan Ashabus Suffah itu. Siapa Ashabus Suffah itu? Mereka adalah orang-orang yang mewakafkan diri untuk selalu membersamai Rasulullah. Mereka orang-orang yang mewakafkan diri untuk menimba ilmu kepada Rasulullah. Dan di kemudian hari Ashabus Suffah ini menjadi orang-orang besar, Pak. Awalnya itu mereka orang-orang yang miskin. Bahkan banyak dari kalangan mereka itu dari kalangan hamba sahaya, dari kalangan budak. Mereka makan seadanya di Masjid Nabawi itu. Yang penting mereka bisa bersama Rasulullah. Nah, di kemudian hari baru mereka menjadi orang-orang hebat, banyak yang menjadi ulama, banyak juga yang menjadi para pemimpin Islam. Nah, orang-orang munafik itu mengatakan begitu. Lihat saja, orang-orang yang menjadi pengikut Muhammad itu orang-orang kerek lah, orang-orang miskin, orang-orang sufaha, orang-orang dungu gitu. Bahkan ketika ini ya, ketika Nabi Muhammad masih di Mekah, itu kan pernah hijrah, Pak, ke sebuah negeri yang namanya Habasah. Sebelum ke Madinah kan pernah hijrah ke Habasah. Nah, waktu itu kan Habasah dipimpin oleh seorang raja, yaitu Raja Najasyi. Yang kemudian Raja Najasyi itu kan masuk Islam. Nah, tetapi Raja Najasyi ini nggak disebut sahabat Nabi. Kenapa? Karena Raja Najasyi itu sekalipun hidup di zaman Nabi, masuk Islam dan wafat dalam keadaan Islam, tapi beliau belum sempat bertemu dengan Nabi itu. Makanya enggak disebut sahabat Nabi. Kan syaratnya disebut sahabat itu, satu bertemu Nabi, dua masuk Islam, tiga wafat dalam keadaan Islam gitu. Nah, Raja Najasyi ini belum sempat bertemu Nabi. Beliau keburu meninggal, dan menurut para ulama itulah salah satu alasan kenapa dianjurkan sholat gaib terhadap mayit yang kita tidak melihat jasadnya. Pertama kali Rasulullah sholat gaib itu kepada Raja Najasyi itu. Nah, ketika Rasulullah mengutus utusan-utusan ke negeri Habasah agar negeri Habasah itu menerima
mereka hijrah ke negeri mereka, Raja Najasyi kan bertanya kepada utusan itu, coba ceritakan kepadaku tentang siapa Muhammad itu. Salah satu pertanyaannya adalah, apakah pengikut Muhammad itu orang-orang kaya atau orang-orang miskin, katanya gitu. Nah, utusan-utusan itu menjawab, kebanyakan pengikut Muhammad itu adalah orang-orang miskin. Nah, dengan jawaban itu Raja Najasyi masuk Islam, Pak. Gara-gara utusan Nabi Muhammad itu menjawab bahwa kebanyakan pengikut Nabi Muhammad itu orang-orang miskin, artinya ada orang kaya tapi kebanyakan orang miskin, maka Raja Najasyi percaya dan masuk Islam. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dalam sejarah kenabian mayoritas pengikut para nabi dan rasul itu orang miskin gitu. Mayoritas, Pak ya. Ada orang kaya tapi mayoritas orang miskin. Nah, maka Raja Najasyi masuk Islam itu. Nah, sehingga orang-orang munafik ketika disuruh untuk beriman, ketika mereka disuruh untuk beriman, apa jawaban mereka itu? Kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu itu kecuali hanyalah orang-orang yang hina di antara kami. Nggak ada pengikutmu itu yang intelek gitu. Nggak ada pengikutmu itu seorang penguasa, seorang pengusaha. Badiyar ra'yi itu, yaitu orang yang tergesa-gesa gitu. Orang yang tergesa-gesa. Orang yang tidak berpikir panjang gitu. Kalau kami mempertimbangkan dulu, mikir panjang dulu. Wa ma nara lakum alaina min fadlin, dan kami tidak melihat dirimu itu memiliki keutamaan gitu. Apa istimewanya kamu gitu? Kamu makannya juga begitu, gaji kamu juga per bulan segitu, jabatan kamu juga segitu, kamu nggak punya mobil, nggak punya motor, kan gitu Pak, nggak punya pangkat. Apa keistimewaanmu dari kami, kan gitu. Bal nadunnukum kadzibin, bahkan kami yakin bahwa kamu itu pendusta. Nah, itu. Jadi jangan heran ketika barangkali hari ini ada orang yang baik, ada orang yang soleh, ada orang yang berpegang teguh ya, beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu mengajak, menyeru kepada keimanan, kepada ketakwaan, kepada pintu hidayah. Kemudian orang-orang munafik itu akan mengatakan seperti itu. Apakah kami ini harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang sufaha, orang-orang yang dungu? Maka dijawab nih oleh Allah masih dalam ayat 13, ala ketahuilah, innahum sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu humus sufaha, yang sebenarnya orang-orang yang dungu gitu. Walakin akan tetapi la ya'lamun, mereka itu tidak tahu kalau mereka itu sebetulnya orang yang dungu gitu. Nah, ini berturut-turut Pak. Ayat 12, walakil la yas'urun, akan tetapi mereka tidak sadar. Ayat 13, walakil la ya'lamun, akan tetapi mereka itu tidak tahu itu. Nah, ini kita sampaikan hal apa ciri-ciri munafik seperti ini tadi. Utamanya itu adalah untuk membentengi diri kita supaya sifat-sifat kemunafikan itu jangan menempel pada diri kita ya. Sekian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.